setiap bintang-bintang yang kalian dukung menyanyi, tolong kalian simpan dalam hati suaranya ya, biar kita bisa fokus pada bagaimana kesayangan-kesayanganku ini bisa berkembang mulai dari awal kali, karena hari ini adalah startnya mereka melangkah ke dunia musik secara real. Jadi kita dukung semuanya, ini pasti jadi bintang-bintang yang saya sayangi, seperti juga Diodra, Tiara, Ziva, dan semuanya. Saya yakin mereka akan bisa menjadi bintang-bintang yang bersinar dengan luar biasa di kemudian hari. Nah, yang pertama kali kita kayaknya akan bahas gimana penampilan mereka dalam merekam karyanya. Karena di sini kan ada 10 talenta baru nih, Mas Yofi. Ya. Yang pengen kita tanya-tanya siapa dulu ya? Apakah Sabrina boleh kita tanya duluan? Atau yang mana nih? Boleh, Sabrina dulu ya. Sabrina, produser-produsernya mungkin dengan kabar Sena senang banget ketika menangani Sabrina ya. Oke. Kita lihat bagaimana artworknya boleh dan mendengarkan suaranya ya. Coba kita lihat artwork dari Sabrina. Menurut kamu gimana? Kalau ditanya seberapa nervousnya, mungkin aku jauh lebih sulit mengontrol emosiku di lagu ini, karena lagu ini menurutku terlalu sakit untuk aku nyanyiin. Aku pernah bilang waktu itu part paling tertinggi dalam mencintai dalam mengikhlaskan, benar ya. Tapi sebenarnya dari lagu ini ngajarin aku untuk gak denial kalau di down sebenarnya sakit gitu. Jadi pas proses rekaman itu sendiri, jangan nangis dong. Oh enggak. Jadi pas rekaman itu sendiri tuh jauh lebih sulit untuk mengatur emosiku gitu, karena benar-benar luar biasa. Tapi dan lagu ini tuh sebenarnya dulu sering banget aku nyanyiin Mas Yofi gitu kan, bersama Kamal Siahaan. Terus aku gak nyangka ternyata lagu ini berjodoh dengan Sabrina. Terima kasih Mas. Proses rekamannya gimana dan gimana menghadapi Sabrina untuk proses lagu ini? Jadi Sabrina ketika rekaman juga waktu itu mungkin Mas Kitut, Mas Marco sama Jesse tahu sendiri, dan kabar Sena. Ya sama pada dasarnya pasti dalam wajahnya ada aura-aura nervous ada sebenarnya, tapi dari materi suaranya memang sudah outstanding, ada karakter sendiri, dan saya yakin kalau dia bisa menjaga apa yang menjadi karakter dan warnanya itu, memang dia salah satu calon penyanyi yang punya harapan besar untuk menguasai panggung dengan kuat. Jadi itu yang menjadi kekuatan. Jadi kekuatan suara, punya tenaga, berenergi, dan pasnya luar biasa. Jadi gak heran kalau lagunya pendampingmu itu juga langsung naik di chart. Berlawan-lawanan, berbarengan dengan Fajar dengan karakter berbeda, duanya keren dengan gaya berbeda, dan tidak sama sekali saling mengganggu karena karakternya dua punya kekuatan. Dan saya rasa ini sebuah contoh bahwa semuanya bisa hidup berjalan berdampingan, saling bersinar, yaitu menunjukkan bahwa semuanya bisa punya kekuatan, dan Sabrina punya power yang sangat luar biasa. Itu kalau dari dari karakter suara dan proses rekamannya. Kita lihat kalau misalnya di gestur di kamera seperti apa, di studio seperti apa, kita lihat coba ya. Nah, coba kita lihat videonya. Ini ada cuplikan. Setelah ini tapi ya, bukan sekarang, tenang dulu, tadi bikin pemanasan doang. Boleh? Boleh, bebas.
tenang. Oh, kata direkturnya Masih ada lagi yang lain. Kita sekarang ke Fajar dulu. Fajar, tepuk tangan untuk Fajar. Baiklah, Fajar. Halo Fajar. Halo. Kita sekarang pengen coba untuk melihat artworknya terlebih dahulu, Mas Yofi ya. Artworknya dulu kita lihat ya. Kulihat kini kau di seberang sana. gambarnya karakternya sesuai ya. Dan selalu ada perkembangan positif dari Fajar dari setiap pertemuan, dari waktu ke waktu, dan apa namanya, auranya makin bagus terus. Oke. Satu hal yang saya apa namanya surprise banget Ya. teman-teman saya di Kuala Lumpur, Singapura, begitu ketemu Mas Yofi kenal sama Fajar, semuanya kenalnya Fajar. Lagunya udah sangat populer di Singapura dan Malaysia, jadi luar biasa sudah terdengar lintas negara. Jadi saya rasa Fajar punya potensi besar untuk berkembang. Nice. Angkat tangan. Fajar, bagaimana ya? Sedikit. Coba kita dengar suara Fajar. Refrennya aja. Aku untuk kamu. Sini Fajar di situ. Emang bikin penasaran ya, sedikit-sedikit kok nggak selesai-selesai. Jadi keren banget Fajar, dan lagu ini memang ketika pembuatannya itu banyak sekali mendapat penghargaan di baik dari mulai tingkat nasional, lalu di Asia Pacific Music Award di Malaysia, lalu juga MTV Asia Award. Jadi banyak penghargaan di tingkat Asia, dan sekarang saya yakin kamu dengan popularitasnya juga yang begitu meningkat, dikenal di Malaysia, Singapura, dan Indonesia, kamu adalah salah satu aset penting buat bangsa ini. Jadi kamu Kalau dari Fajar sendiri nih, pertama ketika mendengar lagu ini dan akhirnya putuskan dibawakan lagu ini, gimana responnya Fajar? Sebenarnya senang banget bisa lagu Menjaga Hati dari Mas Yofi, karena lagu ini siapa yang nggak tahu. Seluruh Indonesia mungkin tahu semua lagu ini, jadi Ya. untuk proses rekamannya juga santai, Fajar enjoy juga karena Fajar suka juga sama lagunya. Jadi aransemen ini untuk Fajar banget. Jadi terima kasih Mas Yofi udah ngasih kepercayaan kepada Fajar untuk lagu Menjaga Hati. Top chart Spotify, apalagi di luar negeri, apalagi ada di Malaysia, alhamdulillah. Karena lagu itu juga keren juga banget. Nah, Tata Hatiku juga Fajar suka. dan jangan lupa ini lagunya keren karena aransemennya keren dari Sik ya teman-teman. Sip. Sik, benar Pak. Terima kasih Pak. Kakak Sik juga. Sip ternyata asik juga. Asik juga ternyata. Siap. Fajar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Ada udah hidup lagi. Halo. Nah, saya boleh silakan disapa-sapa dikit. Halo Mas Yofi. Halo Mas ya. Mas Yofi, gimana Mas Yofi? Coba. Nah, kedengaran. Gimana? Oke, tes. Tes. Coba tesnya di matras tinggal 7 coba. Aku susah. Maafin. Silakan Mas Yofi. Coba tes. Tes lagi. Coba Tes. Tuh. Suaranya apa kan suara softnya Mesa keren loh. Jadi ketika dia nyanyi suara yang powernya juga bagus, berkarakter, tapi suara softnya juga bagus. Kita dengar dulu ya. Boleh. Artworknya. Oke, kita sama-sama dengarkan dan kita tunjukkan artworknya. Karakter banget, tapi juga di sini kalian sih kenapa sih kalau jatuh cinta pada kekasih orang pada semangat banget namanya? Aneh banget ini. Benar-benar. Kalau kekasih orang tuh semangat gitu kayak. Apa sih? Terwakili banget ya suaranya ya. Apalagi Mesa yang ceritain. Gimana Mesa? Kamu kok bisa sih lagu ini begitu nempel banget sama kamu?
Ngepansnya pas banget gimana? Pas lagi rekaman, Kak Baskena mengarahkannya seperti apa? Sejujurnya Nesa sebelumnya belum pernah ngebawain lagu ini dan ini salah satu tantangan juga buat Nesa karena lagu ini bisa dibilang upbeat dan chordnya itu rapat banget gitu dan napasnya juga harus panjang. Nah ini juga salah satu tantangan juga buat Nesa. Untuk mendukung kasih orang ya. Gitu. Jadi apa namanya pasti banyak yang merasa terwakili semangatnya, tapi gue rasa ini sangat fun banget untuk mendengarkan dan semuanya nanti mungkin panggung mana kamu nyanyi baru intro itu satu lapangan besar 20.000 orang udah bisa ikut nyanyi bareng sama kamu. Itu udah modal besar buat panggung festival di seluruh Indonesia tuh buat Mesya nanti. Mesya, siap-siap kalau gitu. Oke, selamat dan sukses buat Mesya tentunya. Jadi kita tunggu dukungan buat Mesya di stream berikutnya ya, karena harus gaspol juga. Berikutnya setelah kita ngobrol-ngobrol sama Mesya Gira dan sama-sama tadi mendengarkan dan melihat teasernya, lanjut berikutnya ada Vanessa Z. Untuk Vanessa, gimana nih Mas Yofi? Untuk Vanessa Z yang sudah ada di sini dan rekan juga di sini, soalnya kita bakal lihat artworknya dan sama-sama lihat teasernya Mas Yofi ya. Kita lihat dulu untuk teaser dari artwork foto dan juga lagunya. Di sendiriku hati ini telah melukis. Ada keajaiban ya dengan kata-kata yang katanya nggak puitis, nggak ngerti itu. Lagu ini sebenarnya menceritakan tentang perbedaan keyakinan. Banyak yang terwakili kayaknya. Jadi kalau nanti kamu mendengarkan kalimat berikutnya yang dinyanyikan oleh Vanessa, itu baiknya seperti menangis tentang perbedaan keyakinan. Vanessanya yakin mau, cowoknya yakin nggak jelas betul. Atau kebalikannya, sebenarnya ada yang memisahkan. Kalau gitu ceritanya, jadi ini cerita yang sangat dramatis dan salah satu lagu favoritnya Kahitna untuk teman-teman Kahitna pada waktu itu. Oke. Jadi lagu ini tuh pernah dinyanyikan juga oleh sahabat saya almarhum Glenn Fredly di konser-konser. Dan ini juga salah satu lagu yang memang sangat ikonik di konser-konser. Jadi hampir semua lagu yang dibawakan ke 10 ini adalah lagu yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak mencintai ke 10 lagu ini. Punya kekuatan hebat. Dan saya yakinkan ke teman-teman sini tidak ada satupun lagu yang tidak bagus oleh kalian. Jadi tinggal kalian berdoa dan meminta dukungan dan doa orang tua juga untuk mensupport kalian semua. Karena kalian adalah permata-permata indah buat musik Indonesia. Begitu juga dengan Vanessa, dengan gak ngertinya. Udah Vanessanya keren, suaranya cantik, dan moga-moga kamu tidak mengalami peristiwa berbeda keyakinan. Sekarang kita tanya Vanessa-nya gimana dia? Gimana Vanessa? Sebelumnya aku berterima kasih ke Bapak Yofi karena jujur pertama kali dengar lagu Nggak Ngerti itu first impressionnya kayak bisa nggak ya aku bawain lagu ini dengan feel yang sangat sedih. Tapi menurut aku dari lagu ini tuh kita diajarin kalau cinta beda agama tuh ada point of view yang berbedanya. Bisa ikhlas juga ternyata. Karena kau tetap terindah walaupun nggak bisa bersatu gitu. Wah, ini bahaya mendukung semuanya. Karena semuanya sangat indah untuk dinikmati. Ya. Dan satu hal, jadi kalau yang kalian punya mungkin kita berbeda keyakinan, Ya. entah beda keyakinan dalam arti sesungguhnya, beda keyakinan yang satu yakin mau, satu yakin nggak mau, gitu. Atau apapun kok, iya. Iya. Vanessa bisa mewakili perasaan kalian semua. Siap. Tolong sekali lagi dong. Angie, halo Angie.
Kalau atas yang apa lagi? Kalau silakan Mas Yofi. Ya, Angie. Lagu ini kan tentang sebatas mimpi ya, cuma mimpi aja kerjaannya. Nggak boleh direkam, dimarahin sama Universal. Nanti ada waktunya kita ngerekam. Cinta bila memang Ya, Boleh silakan Mas Yofi. dari semua lagu yang dipilih, lagu ini adalah salah satu lagu yang dilakukan oleh teman-teman saya untuk dipilih. Tapi ini adalah lagu salah satu saya perjuangkan untuk dipilih karena saya punya keyakinan kepada ini. Dan saya percaya karena lagu ini punya kekuatan dalam baik lirik dan kontur melodi, kecuraman melodinya, lalu juga intervalnya. Saya percaya Angie bisa melakukan dengan eksekusi yang sangat menarik. Jadi ini salah satunya bahwa dia akan pasti punya pilihan nada, dibantu oleh vokal director Barsena, akan mendapatkan nada-nada ikonik yang akan menjadi ciri khas Angie. Dan terbukti saya rasa ketika dari teasernya kalian udah bisa mengenali ada sesuatu yang unik dari Angie dengan sebatas mimpinya. Nah, sama-sama kita lihat. Ini dia teaser videonya. Silakan. Jadi cukup segitu aja ya. Jadi kalian tunggu tanggal 6 khas Pegadang untuk dengar lanjutannya ya. Tadi itu udah, dikit lagi, tahan ya. 6 Juni 2025 sekali lagi ya. Jadi Angie gimana kalau buat Angie ketika nyanyi? Angie happy banget dan bangga banget Mas Yofi karena Angie bisa dapat lagu sebatas mimpi ini waktu Mas Yofi kasih. Dan walaupun judul lagunya sebatas mimpi, tapi ternyata ini tidak sebatas mimpi. Ketika dia tersisi di tanggal 5, kamu tersisih karena lagu favorit saya, karena saya pikir bukan karena kamu yang gak hebat, tapi kamu memang kayaknya tempatnya adalah di musik Indonesia. Selalu ada harapan. Jadi perjalanan musik kita, saya rasa ke 10-10 yang ada di sini adalah pemenang di hati teman-teman semua. Setelah Angie, kita punya Pice Kota. Baru saja, jadi tentang Pice ini, Kok bisa? saya baru saja tadi siang di kantor saya kehadiran sahabat-sahabat saya dari Indonesia Timur datang ke kantor. Mereka yang pertama kali datang ke audiensi, mereka sampaikan begini, Kakak Yofi, saya punya kebanggaan. Siapa? Adiknya Kakak Yofi, dia hebat sekali. Siapa? Pice Kota. Oh iya, itu kesayangan. Dia akan berjanji buat Indonesia apa? Ada satu cita. Jadi saya rasa Pice akan mewakili suara bagus Indonesia dan dia mengingatkan kepada sahabat saya yang memang berjuang untuk Indonesia Timur. Saya rasa Pice akan meneruskan perjuangan. Kita dengarkan suaranya Pice. Kita dengarkan dulu ya. Silakan, ini dia aktor dan teaser lagunya. Sedikit pertanyaan untuk Pice sendiri, ketika tahu ini lagunya dan ini yang dibawakan, Pice tanggapannya gimana? Dan kira-kira pas proses rekaman, mungkin boleh cerita dikit pengalamannya ke kita. Oh ya, ketika tahu dapat lagu ini bangga, senang sekali dapat lagu ini, apalagi lagu Mas Yofi dibawakan penyanyi inspirasi kita dari Timur, Kakak Glenn, dan suatu kebanggaan buat saya bisa dapat lagu ini dan Mas Yofi, terima kasih banyak. Fredly sebagai salah satu inspirasinya dan sekarang ada di posisi yang bisa dibilang menyanyikan lagu yang sama, jadi sebuah kebanggaan. Tepuk tangan dulu dong. Mas Yofi, ekspresinya pas video gimana? Kalau Pice Kota gimana? Kita lihat ya. Kita lihat sama-sama ini dia teaser videonya. Luar biasa Pice. Jadi sekali lagi teman-teman, kita dukung Pice untuk meraih tempat yang terbaik. Dan
di luar dugaan juga streamnya juga sudah ini pertanda bahwa PJ setidaknya memberikan warna untuk musik Indonesia dan juga bisa melangkah dengan baik ke depannya. Kita doakan dan kita support. Amin. Siap support ya, siap support ya. Yang Juni 2025 siap ya. Oke, berikutnya. Berikutnya, setelah kita dari PC Kota, tepuk tangan untuk PC. Berikutnya, kita punya Kendris. Halo Kendris. Untuk Kendris nih, Mas Yofi, boleh kita tanya-tanya dikit ke Kendrisnya ya. Kendris, sebelumnya boleh ceritain momen pas rekaman lagu ini yang masih teringat-ingat sampai sekarang. Momen pertama kali aku denger lagu ini, dan dulu tuh udah sempat dengerin versi-versinya Adita, sering dibawain juga nyanyi-nyanyi di kafe-kafe gitu. Terus pas denger lagi kayak flashback aja, lagu ini pernah aku dengerin gitu. Terus akhirnya oh ternyata ini ya lagunya gitu. Baru nanti aku senang banget sih. Suatu kebanggaan buat aku, Mas Yofi. Diawali perjalanan aku masuk ke industri, diawali dengan rezeki yang aku terima sekarang ya. Bisa kolaborasi sama Mas Yofi, bisa desain dengan Yumi, Universal Music, itu suatu kebanggaan buat aku. Dia berhasil menghasilkan impresi yang berbeda banget dari yang aslinya. Dan tanpa merubah lagu aslinya. Jadi ini sejujurnya ketika saya mendengarkan itu, saya sama Arsi berdua bilang, wah ini keren ya anak ini. Dan punya warna dan yang terasa ada rasa sakit hatinya di lagunya gitu. Pada waktu Yofi Nuno pertama kali membawakan ya, itu karena rock distorsi. Tentu saya membayangkannya itu adalah ini kan gunung bukit, dia kan kata-katanya itu kalau terbangkan ke awan jatuhkan ke dasar jurang tuh jauh lompatannya, jadi ke awan terus ke jurang gitu. Jadi rasa sakitnya terbayang seperti apa. Nah kalau dia seperti mengalir dengan gitarnya, berjalan aja di motor, tapi rasa sakitnya kayak bayangin ditinggal ceweknya pergi gitu. Jadi ada ilustrasi yang berbeda tapi terasa sakitnya gitu. Jadi kayak bayangin dia naik motor gitu, ditinggal ceweknya jalan pakai mobil yang keren gitu. Itu rasanya seperti itu. Jadi antara yang naik motor sama yang naik mobil keren itu rasanya jauh seperti yang ini, yang satu anak rock main diterbangkan dibuang ke jurang sama kawan. Jadi rasa yang sama dalamnya tapi dalam situasi yang berbeda. Jadi tepuk tangan buat keberhasilan Kendris. Ekspresinya, cara-cara ilustrasinya seperti itu. Jadi kayak berbeda-beda situasinya tapi rasa sakitnya tetap sama. Iya. Sekali lagi nggak usah kita tanya sakitnya kenapa ya. Kita boleh lihat teaser videonya sama-sama, kita lihat ekspresi dari seorang Kendris. Silakan. Lengkapnya 6 Juni 2025 ya. Ya, hidup pinter banget nih motongnya. Kalau memang masih Indo nih ya Mas ya. Langsung pengen sabar 6 Juni 2025. Oke, berikutnya siapa? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kendris, tepuk tangan untuk Kendris. Lanjut, kita punya Rara Sudirman. Boleh sekali coba sekali. Terima kasih. Wow. Ini semangat banget nih Mas kelihatannya Mas. Ya. Rara. Jadi Rara ini punya tantangan yang luar biasa ya kan? Oke. Karena aku cerita sih ya, lagu ini adalah salah satu lagu yang sangat bersejarah buat aku juga. Lagu ini dibuat, prosesnya tuh Yura Yunita datang ke rumahku, terus sejujurnya saya belum buat lagunya, jadi dia datang ngobrol terus Mas Yofi buatin lagu, karena saya belum ada bahannya, ya kamu ceritain aja.
Dia kayak 8 lagu dia tentang lagu sedihnya, terus lagu sedih, lagu 1 dia sedih, lagu 2 sedih, lagu 3 dia dengan lagu sedih, berapa lagu sedih. Terus saya buatin lagu apa ya? Mana lagunya Mas Yofi? Ya udah kamu ke sana dulu. Terus saya ke belakang, terus saya ke toilet. Pas di toilet Tet, sebentar, saya 2 menit balik lagi studio, udah ada lagu saya, ada ini baru putus mas. Terus dia bilang, Mas Yofi berbuat tadi lagunya ya? Iya. Lagunya terjadi dalam 3 menit, 4 menit dan lagunya jadi harus bahagia. Musiknya oleh teman-teman sih. Begitu baru contohnya, saya terkejut-kejut, wah ini memang anak luar biasa juga. Ketika merasa itu, saya bilang ini adalah salah satu anak favorit saya pikir. Karena dari pertama kali ketemu dia udah sangat ekspresif, terus berani bernyanyi, terus tampak sekali anak musical banget gitu. Dia nyanyi dan ngomong bicara kecepatannya sama gitu ya. Mas Yofi, Papa Yofi juga. Ini anak musical nih pasti dia. Jadi ketika temponya juga cukup sulit dia nyanyi sebelah tangan dan dia berhasil mengekspresinya dengan luar biasa. Saya tahu lagu ini sangat segmented, tapi saya sangat bangga bagaimana cara Rara menyanyikan lagu ini. Kita lihat ya, Kita lihat artworknya dan kita dengarkan sedikit teaser lagunya. Silakan. I love you. Kita lihat gimana ekspresinya Rara ya. Boleh ya, kita lihat dulu ekspresinya. Kita lihat teaser videonya. Habis itu kita ngobrol dikit sama Rara Sudirman. Silakan, ini dia teaser videonya. Kalau kamu sendiri sebelumnya pasti udah dengar lagu ini dan ketika dibawakan lagi, kalau kamu sendiri ngerasanya gimana? Oke, sebelumnya selamat malam kakak semua, selamat malam Papa Yofi. Kalau dari aku ini karena memang udah lagu ini dan Rara tuh memang personality tuh bahagia banget Papa Yofi. Jadi ketika Papa Yofi langsung memberitahu Rara bahwa kayak Rara kamu punya lagu ini ya, Rara terus kayak yes, alhamdulillah gitu. Dan Rara memang udah ngefans banget sama Kak Yurayunita gitu. Dan salah satu tujuan utama Rara di lagu ini adalah Rara pengen buat lagu Harus Bahagia ini versi Rara Sudirman, tapi tidak menghilangkan esensi Kak Yurayunita. Karena menurut Rara lagu Harus Bahagia ini benar-benar udah ikonik dengan Kak Yurayunita. Rara mau lagu ini tuh versi Rara Sudirman, versi Gen Z, tapi ada esensi Kak Yurayunita yang Rara tidak hilangkan. Mantap, ini semangat banget nih. Oh. Kata gue sih pulang suara lu serak sih. Terima kasih banyak ya pendukung-pendukungnya, terima kasih banyak. Untuk Sakira gimana nih Mas Yofi? Boleh silakan. Nah ini lagu ini juga lagu salah satu lagu yang punya kenangan yang luar biasa untuk kami karena lagu ini direkam sama Yofi Nuno dan perjalanannya juga cukup panjang karena kita melaksanakan dari rekaman sampai tour dan kita buat musik videonya itu kita dari perjalanan dari Barcelona sampai Milan di lagu ini. Dan lagu ini kita malam minggu, ekspresinya juga diperlukan keceriaan tersendiri dan itu kan cowok-cowok banget ya. Malam minggu waktu itu kita pas lagi syuting di luar kerjaan, laki-laki semua, gak ada temen pada waktu itu. Pas lihat kamu, cewek sendiri, ekspresinya cincin-cincinnya dapat dan keren suasananya enggak banget sama dengan Yofi Nuno, tapi suasananya menurut aku malah lebih keren daripada Yofi Nuno sebenarnya. Jadi saya merasakan kerinduan itu dan saya senang banget dengan ekspresi kamu di lagu ini. Jadi lagu ini itu yang aku bolak-balik putar-putar. Aku ingin malam minggu. Jadi kalau ada musik R&B lagi kayaknya salah satu lagu yang akan aku putar jadi pelanggan R&B ada di diputar. Dan aku ingin malam minggu. Suaranya ada suara Shakira Fier dari lagu ini. Nice.
dimainkan sama Shakira juga bahaya. Fansnya juga bahaya. Kita lanjut sedikit ke Shakira sebelum kita lihat teaser videonya ya. Shakira tadi kan Mas Yofi udah sedikit mention soal energinya juga dan gimana Mas Yofi akhirnya on repeat sendiri. Kalau kamu rasanya gimana nih ketika kamu mendengarkan lagu ini versi kamu? Oke, sebelumnya aku terima kasih karena Mas Yofi udah mempercayai aku buat bawain lagu yang genrenya belum aku kuasai sepenuhnya. Tapi waktu aku dengar lagu ini tuh benar easy listening, sangat amat easy listening. Aku hanya coba 1 atau 2 kali waktu itu dan aku suka lagunya. Kayak aku udah yakin ini bisa nih aku bawain secentil mungkin. Jadi aku senang bawain lagu ini dan bangga juga alhamdulillah. Lagu ini oleh Shakira, silakan. Ya jelas apa namanya? Aku juga tadi penasaran lihat selanjutnya karena sejujurnya aku juga belum lihat secara utuh musik videonya seperti apa. Betul, betul. Sabar ya, 6 Juni ya. Siap ya? Ramein nggak sih 6 Juni? Ramein ya? Siap ya? Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Shakira, tepuk tangan sekali lagi untuk Shakira. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi untuk Angel, Terima kasih banyak, kita minta duduk dulu benar. Terima kasih ya. oke, kita ini ya. Untuk Angel ini ada sebuah lagu yang juga sangat fenomenal. Jadi lagu ini adalah satu mimpiku. Saya memproduser sebuah grup band, di mana grup band ini adalah cikal bakal sebuah genre musik di Indonesia. Genre musik ini sebuah grup band yang 8 orang. Gaya musiknya adalah musik yang sangat jazz, funky dan apa namanya di sana kalau di Amerika sana ada Brand New Heavies, Incognito dan sebagainya. Nah kalau di sini tuh yang pertama kali ngelik saya memproduksi sebuah grup yang namanya The Groove. Dari The Groove itu ntar beranak pinak langsung penerusnya tuh ada Malik The Essential, ada Run, Hi-Fi dan sebagainya. Nah dari situ genre musik yang membuat inspirasi sebenarnya. Lagu pertama yang membawa The Groove menjadi hits, punya hits itu judulnya Satu Mimpiku. Nah itu adalah Satu Mimpiku. Dan lagu fenomenal ini, lagu ini dibawakan oleh Angel dengan saya pertama kali mendengar suaranya, baru warna suaranya aja di karakter dari verse-nya, belum sampai chorusnya, baru satu kalimatnya saya bilang ini gila bagus banget ya. Jadi pertama kali ya saya nggak tahu dia punya media sosialnya apa, tapi karena saya juga sebenarnya nggak main medsos, yang mainnya admin, tapi saya cari-cari dan yang pertama kali di antara semua yang saya sapa adalah kamu yang saya DM pertama kali kayaknya. Jadi karakter suaranya itu sangat menarik dan punya karakter yang apa, kalau ada banyak festival jazz di Indonesia, maka dia adalah pasti menjadi pilihan pertama saya untuk membawa apa namanya, sangat unik dan punya ketebalan khusus dengan vibrasi yang jarang ada di Indonesia. Jadi kita harus support bahwa ini ada warna-warna yang hebat dari di musik Indonesia. Kita dengarkan ya, kita lihat. Kita dengarkan dan kita lihat teaser dari Angel Diado, silakan. Ke Angel mungkin aku pengen nanya dikit ya. Sebelumnya udah dengar lagu ini, Satu Mimpiku, terus juga akhirnya dipilih untuk membawa lagu ini. Ada gak sih yang kamu rasa tantangan dalam membawakan lagu ini? Atau kamu ngerasanya
ini lagu udah jadi anthem sehari-hari aku, justru aku effortless membawakan lagu ini. Kalau kamu sendiri gimana? Sebelumnya aku cerita sedikit ya mungkin. All my life itu aku kebanyakan singing ballad. Terus pertama kali dengar lagu ini dan akhirnya membawakan lagu ini sebuah tanggung jawab yang besar karena lagu ini lagu dari The Groove, one of my favorite group juga, dan lagu ini ikon musik yang penting di Indonesia. Thanks to Mas Yofi and the song, karena dengan adanya lagu ini jadi ada Angel versi Gabriel.